Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Bahas Boy. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Ini karya gue IKG. bersama Gita. Kamu kelihatan nih kehalangan OHP kayaknya. Oh iya ya. Iya ya. Nah, di sini ya blockingan. Oh ini Nah, ya. Kali ini kita akan membahas lagunya Gita yang single terbaru ini berarti ya. Betul. Bersama Hindia. Betul. Masih Berjudul- ada cahaya. Yes. Ini partiturnya udah kita tembak pakai OHP langsung kan. Sumpah keren banget. Mantep ya. Keren kan? Ya, ini tadi kita sudah bahas di podcast sedikit soal Masih Ada Cahaya yang inspirasinya dari pacarnya Gita ya yang Masih ada cahaya ya kan ya. ya. Ini nggak ada tintanya. Ini. Gita, ini lagu Masih Ada Cahaya, momennya apa yang bikin kamu tiba-tiba aku bikin lagu ini? Momennya adalah waktu nulis ini kan lagu ke-8 apa ke-7 gitu. Nah pas sudah masuk lagu ke situ, aku tuh pengen lebih ngomong personal dia yang gak tentang cintanya aku, tapi lebih ke dia lebih mengakar lagi, yaitu tentang masa lalunya dia. Oke, originnya dia nih. Origin. Nah, saat bikin lagu ini aku punya visi, aku pengen ngasih tauin point of view aku ke dia selama ini tuh, kok bisa ya anak ini tuh nggak mau kayak masa lalunya gitu. Oke. Padahal kan biasanya kan orang dikenal pepatah buah itu tidak Jauh dari jatuh pohonnya. dari pohonnya. Nah kalau dia mau jatuh sejauh-jauhnya gitu. Oke. Dia ingin memutus rantai ya. Iya, memutus rantai. Maka dari itulah aku menulis lagu ini. Masih ada cahaya. Itu marker ternyata itu nggak bisa dihilangin. Iya, permanen yang itu. Ya, maaf. Nah, waktu sebelum nulis lagu ini tuh aku memang udah dikodein sama kakakku kayak duet dong gitu. Tapi aku emang belum tahu mau bikin lagu apa dan sama siapa. Tapi setelah baru mau menemukan, kayaknya gue mau nih nulis lagu tentang masa lalunya dia. Oke. Aku kayak langsung ada satu nama di kepala aku, yaitu namanya Baskara Putera. Terus karena aku tahu dia Katolik sama kayak aku, kita se-server. Gimana Satu kalau bendera ya. Satu bendera. Gimana kalau kita bawa roots-nya kita gitu. Sebagai Walaupun orang ini yang tentang originnya si pasangan aku, tapi aku mau bawa origin aku juga dengan Alkitabiah. kebayang. Iya, yang apa sih kan Alkitabiah. lihat di itunya ada kan yang ayat apa terus si Basnya ngasih ayat ini. Al-Baqarah kalau misalnya dari di Muslim itu Al-Baqarah, kalau aku Yohanes 1 ayat 5. Oh, pembuka ayat surat pembuka. Iya katanya itu korelasinya kalau di antar agama. Ekuivalennya gitu Ekivalen. ya. Tapi kalau aku ngambil dari Yohanes 1 ayat 5. Kenapa ayat yang itu? Jadi dulu ini fun fact ya. Ini fun fact ya. Oke, fun ya. Dulu namanya. itu aku ada namanya putra-putri altar. Tahu nggak putra-putri altar? Iya, yang nyanyi di gereja ya? Salah. Bukan? Jadi di gereja Katolik itu kayak ada anak-anak remaja yang seragam mereka itu kayak nganterin Romo kemana, nganterin. Oh, kayak remaja masjid gitu. Bukan. Kalau remaja masjid tuh lebih Kalau remaja masjid kan yang aktif di masjid, yang suka apa Kepanitiaan. memakmurkan masjid ya kepanitiaan. Kepanitiaan. Kalau ini memang spesifik entourage bagian dari misa tersebut, bagian dari ibadahnya gitu. Oh, kalau ada pastor, dia Ada tuh anak-anak Iya. muda kan yang berseragam itu, yang bawa salib, bawa apa segala macam. Nah aku tuh pernah bagian dari situ. jadi putri altar. Putri altar. Nah, salah satu kewajiban yang harus kita penuhi adalah kita harus hafal Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi aku tuh hafal, pada mulanya adalah firman itu adalah Allah dan firman pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jadi 1 sampai 14 aku hafal. Istilah Oke. kata hatam. Khatam. Iya. Oke. Iya. Berapa tahun jadi putri altar? Hafiz dia nih berarti Lama. jatuhnya. Aku 5-6 tahun lah. 5 tahun deh kayaknya. Oh, lama juga. Lama dari aku kecil. Terus Katolik taat dia. wajib, Iya, tapi nggak yang taat banget. taat lah itu udah jadi. Hitungannya. Hitungannya taat ya. Iya. Nah terus, Makanya di hubungannya berat kan? iya aku jadi nggak mau buat dosa ke mama papaku. Masa sih? Nah terus
Yohanes 1 ayat 5 itu yang paling terngiang-ngiang terus di otak aku sampai aku besar. Yang mana ayat 5 tuh? Yang Terang berbunyi. itu bercahaya di dalam gelap dan gelap tak dapat menguasainya, kurang lebih seperti itu. Oh. Jadi itu terngiang-ngiang terus sampai akhirnya pas bikin lagu sama Kak Baskara ini kita memasak. Dia kan masukin apa ayat apa kan dia Mazmur. Iya kan dia bilang oh ini aku ini aja. Kenapa dia pakai masukin itu? Jadi kan aku udah bikin nih demonya dari lirik awal sampai akhir. Aku udah beresin. Terus aku share ke dia. So aku bilang kalau kakak mau input lirik atau nada boleh banget. Nah beberapa waktu kemudian dia bilang, Git gimana kalau aku balesin verse kamu? Oke. Iya. Saut-sautan. Ini coba yang mana? Ini kan verse kamu yang ini nih, apa lahir. Dari awal ya, Ya, dari awal dulu dari deh. awal. Ya, dari Sebelum awal. kita ke bagian Kak Baskara. Jadi kalau dari bagian aku pertama kali itu aku pengen bikin universe menceritakan latar belakang cowoknya. Yaitu pertama, ini seru banget. Lanjut dong kalau seru. Oke, lahir dari bola api. Kalau lahir dari bola api tuh aku ngebayangin sosok laki-laki yang kehidupannya itu punya masa lalu yang cukup kelam di mana dia tuh kayak serba dituntut dari kemarahan gitu. Lahir dari kemarahan. Oh, bola api. Bola api Iya, makanya kayak- sebagai analogi di sini. Ya Metafor. misalnya metafor. contoh bapaknya galak atau ibunya galak. Iya. Dia nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak Oke. boleh lemah. Makanya air mata yang dihindari. Disitulah Nggak boleh masuk nangis. air mata yang dihindari Dihindari. gitu. Jadi seumur hidupnya dia menahan semua tuh kayak perasaan yang terasa terintimidasi sama perasaan yang susah dikeluarkan. Dia tidak meregister perasaannya sendiri. That's right. Lalu boom. Kandranaku tuh kakimi. Nah ini tuh masuk ke aku melihat dia yang kayak gitu. Aku tuh ngerasa kayak gue nggak boleh quick to judge gitu. Yeah, who am I? Who am I gitu. Kayaknya aku nggak bisa ngepatokin lu tuh ide orangnya pemarah banget atau kok dia orangnya serba perfeksionis, kok dia apa-apa tuh harus tertata gitu. Aku harus melihat juga kalau siapa tahu ada sesuatu yang men-trigger dia jadi orang yang seperti itu. Oke. Mungkin ini gitu ya. Oh. Lalu mungkin caramu bertahan hidup sejak dini. Aku Coping Bola mechanism. api dan air mata yang dihindari, makanya jadinya begini. Cara Itu. bertahan hidup sejak dini. Iya. mungkin ini mekanisme dia seumur hidupnya gitu. Jadi aku nggak bisa matokin ini orang nggak benar, ini orang benar. Karena bisa jadi dia pun juga nggak mau dia yang kayak gitu. Dia cuman coping aja. Iya, dia pun juga nggak punya orang yang bisa berdiskusi kalau sebenarnya ini masa lalu gue dan gue juga pun mau berubah gitu. Yoi. Coba berikutnya. Nah berikutnya nih ya adik-adik, kita buka lagi, kita ganti. Sumpah. Ya ini aku gimana dong? Hapus aja, hapus. Hapus Itu aja. kan menghapus. Lalu selanjutnya disinilah masuk si Yohanes 1 ayat 5 itu. Oke. Tapi terang bercahaya dalam gelap dan gelap tak dapat menguasainya. Aku tuh karena album ini bersifat banyak hujannya, jadi bagus untuk mendapatkan perspektif dari cahaya gitu. Terang dan gelap. Oke. Kita kan selalu terintimidasi sama gelap. Tapi kalau nggak ada gelap gak ada terang. Make sense ya? Facts. Iya. Iya kan? Facts. Jadi menurut aku menakutkannya gelap, tapi segelap apapun tidak akan pernah menutupi terang. Disitulah Tuhan Yesus masuk di sini. Ide. Di situ dia. Di sini masuk nih. Terus karena ini dari Alkitab, aku ngerasa kayak kerennya itu kalau kita lakukan apa yang biasa aku lakukan di gereja. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah jadinya acknowledge lah Papa J di sini. Sabdanya nyanyi ini gede. Nah terus langsung masuk ke ref. Nah pas di ref ini di balik mendung hatimu. Fun fact dulu lagu ini tuh judulnya bukan Masih Ada Cahaya, tapi judulnya Mendung. Oh jadi malah diganti sama track yang mendung. Iya, karena aku mikir, aduh Mendung udah punya sendiri, jadinya aku nggak jadi yang ini yang Mendung yang tadi itu. Kita langsung aja ya. Lagu berantem tadi mendung. Di balik mendung hatimu, kulihat sesuatu di situ. Nah di sinilah aku nih, ini kayak hero kompleks gitu loh, kayak kayak aku datang dan aku menyadari dan acknowledge kalau kayaknya di balik mendung hati lo masih ada cahaya deh, walaupun itu sedikit saja. Tapi aku bisa
bisa melihat itu gitu. Oke. Lalu selesailah bagian chorus bagian chorus pertama. Chorus 1. Di sini bagian kabas. Nah, pas yang kabas ini awalnya tuh liriknya nggak kayak gini. Tapi memang diawali dengan ya, sempat aku mengira ku terkutuk dengan hantu di kepala yang berkata ku tak berguna untuk siapa-siapa, untuk apa-apa. Nah itu Kabaskara ganti jadi lirik yang akan kita bahas. Oke. Di sini ya sempat aku mengira ku terkutuk dengan kelambayangan yang lahir karena. Kelambayangan. Iya, jadi Kelambayangan. aku bisa melihat kenapa Kabaskara ganti itu memang kalau laki-laki tuh dia tuh memang tanpa dia sadari dia banyak menyelami dirinya tuh ke masa lalunya gitu. Walaupun kelihatannya cowok itu cuek, tapi cowok tuh inget banget apa yang terjadi sama dia di masa lalunya dibanding perempuan gitu. Justru malah laki-laki tuh bisa lukanya tuh bisa tinggal lama di hidupnya. Bahkan dia bisa hidup dari luka itu gitu. Yoi. Walaupun dia tidak sadar kalau itu ternyata sebenarnya luka masa lalunya. Karena banyak rantai laki-laki yang harus kuat, laki-laki yang Harus gak boleh tangguh, nangis, harus yoi. tangguh. Itu tuh kental banget apalagi di budaya kita yaitu budaya T alias Timur. Yoi. Tuh Baskara setuju tuh senyum dia tuh. Nah, kan? Nah, Bener gitu. Bener. Iya bener, bagus penjelasannya kata dia. iya bagus gue setuju. Dengan kelambayangan yang lahir karena luka dariku untuk orang lain dari orang lain. Di sini aku ngerasa kayak Kak Baskara tuh bilang sebenarnya nggak cuma luka dari orang lain yang bikin gue kayak gini, tapi bisa juga gue yang ngegituin orang lain gitu. Oke. Projecting. Iya, jadi tetap aja diri dia yang kayak gini itu sebab akibat juga gitu. Oke. Gara-gara dia begini dia mengakibatkan orang lain juga. Nah itu akhirnya karena selalu kayak gitu polanya, dia tuh selalu muter-muter dengan kelambayangan itu gitu. Jadi siklus. Jadi siklus. Nah di situ ada penekanan lagi tentang tapi terang tak berguna tanpa gelap. Disitulah Mazmur itu masuk. Oh itu Oke. ayatnya yang bunyinya gimana? Terang tak berguna tanpa gelap atau? Kita coba lihat Google kali ya, aku takut salah. HP aku di mana? Ada di nggak di situ. Oh, kirain di sini. Biar lebih jelas lagi, karena ini Alkitabiah ya. Coba. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Cukup panjang, tapi aku gila ya emang Baskara Putra tuh memang lain ya, dia memang manusia lain. Dia bisa mengakumulasikan ayat serumit itu Jadi menjadi sesimpel kata-kata ini. ini. Tapi terang tak berguna tanpa gelap dan gelap juga tempatnya bekerja. Yoi. Karena memang begitu kan, tidak ada terang kalau nggak ada gelap, nggak akan ada gelap kalau nggak ada terang. Tapi disitulah gelap, segelap-gelapnya sesuatu, disitulah juga dia bekerja gitu. Jadi menurut aku itu indah sekali dari Kak Baskara. Akhirnya jadi komplementer ke ayat aku yaitu Yohanes 1 ayat 5. Beres dari situ, lanjut deh ke ref lagi. Oke. Di balik mendung hatimu. Masih ada kan kayaknya? Masih ada lembar. Ada. Itu terakhir dah. Oh masih ada 2 lembar lagi. Tapi ini sama sih. Di sini juga sama. Oh Ada liriknya diulang ya? ada penekanan lagi di sabdanya. Balik mendung hatimu sama ya. Tapi fun fact di lagu ini tuh sebenarnya aku sempat ngobrol gitu sama Kak Baskara kayak kerasa bangga nggak sih kalau 2 orang Katolik akhirnya bisa punya lagu di industri ini tapi bukan lagu rohani gitu. Oke. Tapi ada kutipan-kutipan dari ayat. Alkitab gitu. Terus Terus mengangkat realitas Katoliknya tadi gitu ya. terus dia bilang sejujurnya dia pun juga merasa kayak gitu kalau ngerasa senang juga ngelihat ada sekawan yang di industri ini sama-sama berjuang terus bisa bikin lagu dan membawa entitas kita gitu. Jadi I see. ada sense of
proud-nya Pride. juga, ada dan pride-nya juga. Ya dan dia merasakan apa yang kamu rasakan ya Iya. dalam hubungan juga. Iya, iya, Iya. tapi Bukan cuma sebatas apa Katolik. iya. Terus kayak ada yang nanya kenapa pilih Kak Baskara, karena aku tuh ngerasa dia tuh salah satu musisi laki-laki yang vulnerable sama lukanya gitu. I see. Nah, kayaknya kalau misalnya musisi lain yang aku pilih, orang tuh nggak bisa ngepotray seberapa lukanya gitu. Tapi kalau Kak Baskara orang kayak tahu, oh gua ngerti apa yang lo maksud gitu. Gua ngerti apa gelap yang lo maksud tuh apa gitu. Itu dia makanya aku pilih. Ada nggak ini demo yang awal yang guide buat Baskara? Coba yang belum pakai musik ya. Sejujurnya aku malu yang minta ampun ya. Harusnya kayak Coba aku dong, ngirim coba voice note dong. ke seorang Baskara Putra kayak kelihatan banget nih anak tuh nggak bisa gitu. Gak bisa bermusik, gak bisa apa nih. Lahir dari bola api dan air mata yang dihindari, bukan ranah kutuk hakimi. Mungkin caramu bertahan hidup sejak dini, tapi terang percaya Aku sengaja bikin rendah biar Kak Baskara bisa tinggi. gelap tak dapat menguasainya. Demikianlah sabda. Nah chorusnya awalnya gak kayak yang sekarang. Di balik mendung hatimu, ku lihat sesuatu di situ. Masih ada cahaya, masih ada cahaya. Gitu. Oh gitu. Semua gitu bat ya. Apa yang tadi bilang kalau mau bikin lagu kasih ke produser set ini. Iya. Yang dihantar voice note. Iya. Terus itu bikinnya depan rumah sakit lagi. Rumah sakit ya, yang dekat Pondok Hermina. Indah. Oh. RSPI. Ya, Bukan RSPI tapi Siloam ya? Siloam. Siloam yang di Atau Fatmawati. Mayapada. Siloam deh kayaknya. Siloam Fatmawati. Iya Siloam Fatmawati. Aku depan, aku kayak enggak, gue harus berhenti. Karena tiba-tiba dapat nada. Dapat ada, karena aku sering banget nulis di mobil, gue harus berhenti, ada depan rumah sakit. Terus diklakson-klaksonin, karena dia mau masuk IGD. Wah, kamu menghalangi ya. Iya, ngalangin. Ngalangin dia. Soalnya sebelahan banget. Baskara komentarnya apa pas dikirim? Pasti kirim. Apa ada? Coba apa langsung? Balasan dia apa? Reply reply-nya apa? Yogi, coba aku cek dulu ya. Nah ini typing ganteng katanya. Typing Apa ganteng. kayak gimana? Apa gantengnya? Bersih. Yogi, coba aku cek dulu ya, sekejap. Oh. Itu typing ganteng kata fansnya. Dulu baru hip hopper bisa tuh. Yo, Ada yo-nya soalnya. Yogi. Iya. Terus baru dibalas 5 hari kemudian. Itu typing ganteng. Iya. Karena nggak langsung dibalas. Nggak langsung dibalas ya. Nggak langsung dibalas. Jual mahal. Harus Iya, membuat bisa. perempuan menunggu dulu ya. Aduh. Di situ gantengnya Iya, kan ya. apakah dia menyukai aku atau tidak gitu. 5 hari kemudian apa dia balasnya? 5 hari lagi lupa banget balas diriku. Wah, aku aman kok. Kamu mau lihat kayak plek ketiplek apa aku nulis juga? Apa aku nulis juga gitu. Oh. Berarti dia bilang Yogit aku cek dulu itu bukan tipe bukan ketikan ganteng itu, ketikan ini kan dia Ketikan ngasih gantung. harapan dia. Terus lupa itu kan. Nah iya. itu Ngemeng dia. berarti itu awalnya. Jangan, bukan. Maksudnya Sampai dia itu lupa baik. kalau beneran ini langsung dibedengerin. Niat dia itu baik, kan dia sibuk. Dia itu orang sibuk loh. Dia aja mau duet sama aku aja aku udah happy banget. Nah, aku balas 2 hari kemudian. Oh, Nggak mau bagus, kalah. bagus. Harus mau kalah. kemarin lu bikin gua nunggu Lu ya. 5 bulan, 5 hari. 5 hari, tapi aku takut lebih dari 5 hari. Jadi aku 2 hari. aja. 2 hari aja. Boleh lah tapi. Iya. Nah ini aku bilang nih ada demo paling terbaru. Mana demo yang terbarunya apa? Langsung. Oh, udah ada musik. Ini tuh udah ada dari awal. Aku briefnya ke ke produser aku, gue pengen bikin musik yang laki mau denger. Oh. Karena kata orang-orang musik aku Cewek mini-mini. banget. Cewek banget. Jadi ini lagu udah matang banget dari awal. Oh, Baskara tinggal masuk dengan liriknya. Iya, begitu. Nice, Terus? nice. Terus ada lagi yang lucu. Apa yang lucu ya? Apa? Oh ternyata dia selfie selama ini guys. Gimana? Enggak dong. Ternyata dia ngonten Joy. Di sini tuh, cerita lucu waktu aku ngajak Kak Baskara. Jadi awalnya bukan aku yang approach Kak Baskara. Siapa itu? Aku kan itu yang aku bilang tadi yang aku masih utang 3 Iya, si kontrak produser lagu. itu, iya. Lagu SpongeBob. Gara-gara SpongeBob. Nah,
Aku Riko ya, Pak? bukan Melon namanya. Oh, Melon. Nah, aku bilang ke Melon, coba kamu tanyain Kak Baskara. Dia mau nggak aku ajak duet gitu. Terus kenapa nggak kau ajak? So, aku bilang aku itu takut nanti kalau aku ditolak aku sakit hati. Aku bilang gitu. Nah, terus akhirnya Takut dia OVT. iya takut OVT. Terus habis itu Dipakai mulu ya sekarang ya. Baru tahu. ini bisa sampai 5 hari lagi masih dia panggil. Masih. Terus habis itu aku bilang udah chat aja tolong ya please banget. Nah terus di chat lah Kak Baskara. Ini kita mau ajak duet mau nggak gitu. Terus si Kak Baskara mau denger dulu demonya. Akhirnya aku kirim lah yang demo rumah sakit itu. Oke. Nah yang kirim demo rumah sakit udah didengerin terus kayaknya Kak Baskara nanya ini kamu yang garap. Terus kata si Melon iya. Terus dia langsung bilang kalau apa yang keluar dari lu gue mau lah intinya. Oke. Yang penting lu yang amanin gitu. Melon yang ngamanin nih. Iya. Melon namanya siapa Melon? Lutfi. Lutfi. Gue Gitu. taunya Melon asistennya Abdel. Oh, Melon juga Temon. namanya kan. Melon Tembok ada asistennya Abdel. Melon tembok. Namanya Melon Tembok, asistennya Abdel. Abdel tahu Abdel Ahrian? Tahu. Cing Abdel. Itu Cing Abdel. Itu asistennya Nama namanya aslinya Melon. Melon. Iya, Nama Melon. aslinya. Nggak tahu ya, bukan lah. Nggak tahu nama 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 bukan. panggung. Nama bukan, nama bukan. Melon Tembok. Nama panggung. Begitu. Oke. Dan ini sudah ada video klipnya ya di YouTube udah rilis belum? Udah. Itu video klipnya juga di gereja. Gereja mana itu? Gereja Katedral Bogor. Oh, jauh juga ya. Jauh. Jadi tuh aku kenapa mau di gereja karena aku balik lagi sih. Aku ngerasa sebagai minoritas di negara ini. Ngerasa bangganya itu ada banget. Karena bisa sama Baskara. Iya gitu. Dan Kak Baskara kan penyanyi yang sangat-sangat besar gitu di Indonesia. Jadi kayak ada bangga banget gitu. Nah terus dibalik lagi itu ada kisah asli gitu dari pasangan aku. Jadi aku kayak ya kita kombinasi aja nih rasa kebanggaan aku dan rasa bangga aku ke pasanganku juga. Gitu. Joy, combination. Oke, kita mau dengerin nih bawain Masih Ada Cahaya versi akustik bersama mas-mas pengamen di belakang dari tadi. Tapi nanti ini dari Baskara dong. Nah, bisa nggak lo nyanyi? Nggak bisa kan. Nggak apa-apa, coba. Bisa. Coba Bisa, lo, kakak bisa. dulu nyanyi. Fahri. Sambil gitaran. Beri tepuk tangan buat Fahri nih. Mari. Mending lu di sini juga boleh sambil lihat liriknya. Iya mau lihat lirik. Nih. Di balik mendung hatimu, kulihat sesuatu di situ. Masih ada cahaya. Oh yeah. Di balik mendung hatimu, kulihat sesuatu di situ. Masih ada cahaya. Ya. Terima kasih Fahri. Silakan saksikan Silakan saksikan video klip Masih Ada Cahaya di YouTube-nya YouTube mana? tentunya. YouTube Gitar dan Hindia ada. YouTube-nya Idgitab dan Hindia. Idgitab sebelum kita akhiri pembicaraan kita mari ditandatanganin dulu ini si Lembaran partitur bening. di covernya kan? Ya, Rapotnya. Ini di mapnya. Oh di mapnya. di mapnya dan ini ada poster Berusaha di Bawah Hujan 2026 Idgitab yang ditandatangani oleh Idgitab dan nanti bakal bisa teman sekelas dapatkan. Pokoknya pantau terus Instagram @authenticity_id atau di YouTube-nya Authenticity ID. Silakan kita ditandatangani dulu itu rapotnya. Ini podcastnya modal banget ya? Wes, namanya juga Authenticity. Naik kelas. Iya ya. Pakai tanggal. Oh pakai tanggal. Sekarang tanggal 4 Juni. Oke, Terus ini di sini juga nih di poster. yang merah kali itu biar lebih bagus ya. Mana dia? Ini yang merah lebih terang. Boleh. Ya, ini juga partitur yang dimasukkan ke dalam map bisa teman sekelas dapatkan ya. Bisa ditebus. Jadi nanti ini bakal dikasih ke orang-orang. Ya, dikasih ke teman sekelas semuanya. Oke. Oh ke teman sekelas. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi tepuk Thank tangan you, buat Gita. kita.